dengan tema hedonisme dan konsumerisme, yaitu tren hype makeup di kalangan pelajar. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zaskia Sekar. Nama saya Bagus Nadia Syafa. Nama saya Naila Sabrina. Nama saya Kansa Alifa. Nama saya Gadis Mustalifah. Nama saya Ferdia Saidar. Pengertian hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kepuasan materi adalah bagian hal terpenting dalam hidup. Hedonisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hedon, yang berarti kesenangan. Pengertian konsumerisme. Konsumerisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gaya hidup yang berfokus pada pembelian secara berlebihan atau bisa disebut impulsive buying, baik dari barang ataupun dari jasa. Konsumerisme ini biasanya ditandai dengan kecenderungan untuk membeli barang-barang mewah, mahal, atau baru tanpa mempertimbangkan urgensi atau kebutuhan dari barang-barang tersebut. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan tren makeup di kalangan pelajar dengan hedonisme dan konsumerisme. Yang pertama yaitu hubungan dengan hedonisme. Hedonisme ini sendiri mengacu kepada pencarian kesenangan atau kebahagiaan dalam tujuan utama hidup. Dalam konteks makeup yaitu yang pertama kesenangan pribadi. Makeup seringkali digunakan oleh pelajar untuk mengekspresikan diri, meningkatkan rasa kepercayaan diri, atau memberikan kepuasan estetis. Tren makeup yang terus berkembang seperti makeup natural, bold, atau igral sangat mencerminkan kebutuhan untuk tampil menarik sesuai selera pribadi. Yang kedua ada media sosial sebagai pemicu. Platform seperti TikTok atau Instagram sering kali mempromosikan tren makeup yang memberikan kesan bahwa makeup adalah salah satu cara untuk bahagia melalui penampilan. Sedangkan konsumerisme sendiri adalah individu yang cenderung membeli barang-barang berdasarkan dorongan gaya hidup tren atau keinginan bukan kebutuhan. Tren hype makeup seringkali didorong oleh strategi pemasaran, endorsement yang oleh influencer, serta promosi di media sosial. Hal ini mempengaruhi pelajar untuk terus membeli makeup produk-produk terbaru demi mengikuti tren meskipun tidak selalu membutuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saat ini kami akan mewawancara salah satu narasumber kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zaskia Sekar. Nama saya Bagus Nadia Syafa. Dan narasumber kami yaitu Okta Fitriani. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang memotivasi kamu untuk mencoba makeup di usia sekolah? Yang memotivasi itu sebenarnya untuk hal umumnya dulu tuh aku punya wajah yang banyak bekas jerawat. Jadi kalau sekolah namanya jaga penampilan ya, jadi kayak ya udah mending makeup aja karena dia bisa nutupin juga bekas jerawat aku. Nah, kalau misalnya ada faktor yang pendukungnya tuh karena pas menurut aku lagi aktif-aktifnya makeup itu kelas 10-11 itu bisa dibilang lagi masa-masa genitnya ya. Jadi aku semangat buat semangat pakai makeup buat ke sekolah. Yang kedua, berapa biaya yang biasa kamu keluarkan untuk membeli makeup yang kamu gunakan? Untuk biayanya sih sebenarnya tergantung mereknya ya. Kalau aku untuk sekolah misalnya Cushion tuh paling 150-an atau 130-an, itu tuh baru Cushion. Belum lagi lip-lipannya hitunglah 30 per satunya. Kalau misalnya aku pakai 4 aja di 120. Ya mungkin range harganya untuk Cushion sama lip-lipan bisa 200-an atau 300. Pertanyaan ketiga, apakah kamu merasa makeup menjadi bagian dari gaya hidup pelajar sekarang dan mengapa? Menurut aku tergantung di mana dia sekolah, karena kalau di misalnya ya bukannya menjelek-jelekan, kalau bisa di kabupaten itu masih sedikit yang memperhatikan penampilan dan juga bisa bilang kan kalau yang di kota itu kan dia lebih modis gitu ya, terus lebih mengenal digital lah. Terus jadi menurut aku kalau misalnya untuk di kota sendiri itu bisa dibilang termasuk bagian dari gaya hidup, karena mereka menyamakan atau bukan yang gak mau kalah, kayak ya udah disamain aja karena lingkungannya kayak begitu yang modis, dan dia pun ya nggak boleh ketinggalan juga, jadi tetap make up untuk mempercantik diri gitu. Yang keempat, menurut kamu apa dampak dari tren makeup yang sedang hype ini bagi pelajar, baik secara positif maupun negatif? Untuk positifnya sendiri mungkin ya bisa tampil lebih percaya diri, terus
punya privilege yang lebih bagus. Dan negatifnya adalah tadi kalau misalnya harga makeup sendiri itu jarang yang murah, jadi untuk kaum pelajar itu menurut aku bisa dibilang nggak bisa ngabisin duit. Terus takutnya malah para pelajar itu lebih fokus ke hedonisme dibanding fokus belajarnya. Itu sih. Yang kelima, bagaimana cara kamu mengikuti perkembangan tren makeup yang ada, dan apakah dari media sosial atau teman atau sumber lainnya? Kalau makeup sih aku lebih awalnya karena ngelihat temen yang makeup terus aku tertarik. Cuman kalau belajarnya lebih dari sosial media kan banyak tuh yang kayak tutorial untuk berangkat sekolah gitu, itu dari situ sih. Sekian wawancara kami kali ini. Terima kasih untuk narasumber Okta Fitriani. Sekian, wassalamualaikum. Kita akan memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang memotivasi kamu untuk mencoba makeup di usia sekolah? Kalau aku pengaruh dari teman-teman aku sama media sosial. Teman-teman aku suka Kita akan memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang untuk pertanyaan kedua, berapa biaya yang biasa kamu keluarkan? Kalau aku pengaruh dari teman-teman aku sama media sosialnya berbulan itu 50 sampai 150. Pertanyaan kedua, berapa biaya yang biasa kamu keluarkan? Kadang bahkan sampai 1 juta. Jadi biasanya per bulan itu Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu merasa makeup menjadi bagian dari gaya hidup pelajar? Mengapa? karena kalau dalam sekarang ini kan Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu merasa makeup menjadi bagian dari gaya hidup lebih percaya diri kalau misalkan mereka karena dalam sekarang ini kan anak-anak sekarang ini ada yang namanya dress code, dan mereka lebih percaya diri kalau misalkan mereka Selanjutnya nomor 4, menurut kamu apa dampak dari tren makeup yang sedang hype ini bagi pelajar, baik dampak secara positif maupun negatif? Misalkan positifnya itu tuh pelajar jadi lebih percaya diri, terus mereka juga lebih percaya diri kalau misalkan ketemu sama banyak orang. Terus kalau untuk negatifnya, pelajar jadi ketergantungan sama penampilan luar, soalnya mereka ini jadi nggak percaya diri kalau nggak pakai makeup. Nah, makeup sendiri juga bisa nimbulin tekanan sosial karena selalu ditekan buat selalu tampil sempurna. Terus negatifnya juga makeup itu kan ngebuang-buang duit, apalagi kalau misalkan pelajar yang suka kebiasaannya nih check out, tapi padahal tuh masih ada, jadi cuma buang-buang uang aja. Oke, untuk pertanyaan terakhir, menurut kamu bagaimana cara kamu mengikuti perkembangan tren makeup yang ada? Apakah dari media sosial, teman, atau sumber lainnya? Ya, cara aku ngikutinya itu dari media sosial, kayak kan banyak influencer sama content creator, mereka bikin konten secara tutorial makeup atau mereka juga ngulas produk-produk, jadi aku ikutin. Selanjutnya, kita akan mewawancarai narasumber ketiga kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Kansa Alifah dan teman aku. Fergia Saidar. Dan narasumber ketiga kita, Zara Wahyuning Tias dari kelas 12E. Zara izin wawancarai ya. Yang pertama, apa yang memotivasi kamu untuk mencoba make up di usia sekolah? Yang pertama, kenapa aku nyoba make up di usia sekolah itu, yang pertama pasti ngikutin tren. Yang kedua itu kan kalau di sekolah tuh banyak ketemu orang. Nah, itu tuh make up jadi salah satu cara biar aku jadi pede, percaya diri ketemu banyak orang. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, berapa biaya yang biasa kamu keluarkan untuk membeli makeup kamu? Karena makeup itu biasanya produk makeup itu jarang habisnya, itu tuh biasanya around dari 50.000 sampai 150.000 aja. Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu merasa make up menjadi bagian dari gaya hidup pelajar sekarang? Mengapa? Pastinya makeup juga menjadi salah satu gaya hidup para pelajar sekarang, karena yang pertama kita jadi percaya diri ketemu sama orang. Nah, terus yang kedua, gimana cara pelajar ini mengekspresikan dirinya dari tren makeup yang ada gitu. Selanjutnya yang keempat, menurut kamu apa dampak dari tren makeup yang sedang hype ini bagi pelajar, baik secara positif atau negatif ya? Secara positifnya yang tadi yang meningkatkan kepercayaan diri para pelajar, terus mengekspresikan diri para pelajar. Terus yang ketiga itu jadi kalau pelajar kan kayak mencoba hal-hal baru dari tren makeup ini. Terus yang hal-hal yang negatifnya itu mungkin kan kalau pelajar itu mukanya masih sensitif ya, apalagi kita penasaran coba produk makeup yang lain itu siapa tahu nggak cocok, jadi mukanya bisa iritasi atau muncul beruntusan atau jerawat gitu. Pertanyaan yang kelima, yang terakhir, bagaimana cara kamu mengikuti perkembangan tren make up yang ada? Apakah dari media sosial, teman, atau sumber lainnya?
Biasanya tuh kalau aku dari media sosial, karena kalau dari media sosial itu kan bisa tahu kayak beli produknya di mana atau harganya tuh berapa. Nah kalau misalkan cari review-review itu juga bisa dari teman. Kalau aku kayak siapa nih yang udah nyoba itu produk, biasanya aku tanya gitu. Oke. Jadi sekian wawancara dari kami. Terima kasih ya Zahra. Ya sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, mayoritas narasumber kami berpendapat bahwa motivasi utama mereka menggunakan makeup adalah kepercayaan diri. Mereka ingin meningkatkan kepercayaan diri mereka, terutama karena sering bertemu orang-orang di luar sana. Mereka ingin meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan menggunakan makeup. Selain itu, tren-tren di media sosial juga merupakan salah satu motivasi mereka dalam penggunaan makeup ini. Rata-rata pengeluaran dari narasumber kami ini berkisar sekitar 50 hingga 100 ribu rupiah. Bahkan ada yang mencapai hingga 300 ribu rupiah untuk sekitar 1 bulan. Ini tergantung dengan produk ataupun merek-merek yang mereka beli. Untuk pertanyaan nomor 3, mayoritas narasumber kami berpendapat bahwa mereka setuju kalau misalkan makeup ini merupakan salah satu gaya hidup para pelajar, terutama di perkotaan. Karena menurut mereka, makeup ini merupakan pengekspresian diri dan upaya menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, beberapa narasumber kami berpendapat bahwa hal-hal positif yang didapat pelajar melalui tren makeup ini adalah yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri, yang kedua, meningkatkan skill makeup untuk di masa depan, dan yang ketiga, menjadikan pelajar menjadi lebih rapi. Dan hal negatif yang menurut narasumber kami adalah yang pertama, pemborosan keuangan, yang kedua, obsesi terhadap penampilan luar, dan yang terakhir adalah iritasi atau jerawat karena yang diakibatkan karena terlalu sering menggunakan makeup. Dan untuk pertanyaan terakhir, mayoritas narasumber kami berpendapat bahwa media sosial merupakan salah satu tempat mereka untuk mengikuti tren-tren makeup yang ada, seperti influencer atau tutorial-tutorial makeup yang ada di media sosial. Serta sebagian berpendapat bahwa mereka mendapatkan rekomendasi dari teman-teman mereka yang telah mencobakan suatu produk. Selanjutnya ada kesimpulan. Bisa kita simpulkan bahwa tren hype makeup di kalangan pelajar menunjukkan hubungan erat dengan hedonisme dan konsumerisme, di mana makeup menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, meningkatkan rasa kepercayaan diri, dan mengikuti tren yang dipromosikan di media sosial. Konsumerisme terlihat dari kecenderungan pelajar membeli produk makeup bukan karena kebutuhan, tetapi karena dorongan gaya hidup, pengaruh tren, dan promosi influencer. Meskipun memberikan dampak positif seperti kepercayaan diri dan keterampilan baru, tren ini juga membawa dampak negatif berupa ketergantungan pada penampilan, pemborosan uang, risiko kesehatan kulit. Media sosial dan influencer menjadi pemicu utama dalam memperkenalkan, mempromosikan, dan mempertahankan hype makeup di kalangan pelajar.